Video amatir merekam dua roda terlepas dari as truk pengangkut batu di Jalan Poros Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Roda truk terlepas dan menggelinding sejauh 20 meter hingga menabrak gerobak penjual makanan di pinggir jalan. Sementara karena roda truk terlepas, truk pengangkut batu ini tidak bisa bergerak, menutup jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam. Truk baru bisa ditarik dari tengah jalan setelah semua muatan batu dipindah ke truk lain. Roda truk ini copot karena as roda truk patah, diduga karena telah aus dan kelebihan muatan. As roda truk itu pengangkut batu yang patah, sehingga kendaraan tersebut berhenti dan merusak aspal itu sampai kendaraan itu tiba-tiba berhenti. Insiden roda truk copot ini telah diselesaikan secara damai. Supir truk bersedia membayar ganti rugi gerobak penjual makanan yang hancur dihantam roda truk yang copot. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban bangunan tanpa izin di Desa Sampali, Percut Setuan, Deli Serdang berlangsung ricuh. Warga melawan dan melempari petugas dengan batu dan sejumlah air cabai. Aksi saling serang dan adu pukul pun tak terhindarkan. Adu mulut, saling dorong, dan aksi saling pukul terjadi antara petugas dan warga yang menolak penggusuran. Warga kampung kompak Deli Serdang, Sumatera Utara ini menggelar aksi dengan memblokade jalan. Aksi ini dilakukan untuk menolak penertiban bangunan yang dilaksanakan petugas gabungan Kabupaten Deli Serdang. Warga yang ada di lokasi mencoba memblokade alat berat yang digunakan untuk menggusur bangunan. Kericuhan semakin panas ketika warga mulai membakar ban bekas. Pembakaran ban bekas dilakukan di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mengamankan eksekusi. Namun kehadiran petugas tak diindahkan oleh warga yang terlanjur tersulut emosi. Kericuhan semakin besar saat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api dari pembakaran dan bekas. Warga yang tidak terima melempari mobil damkar dengan batu dan botol kaca. Tugas yang berada di lokasi juga menjadi sasaran pelemparan batu oleh warga. Akibatnya satu unit mobil ekskavator rusak terkena lemparan batu. Warga yang masih emosi juga membakar mobil damkar yang berada di lokasi. Akibat peristiwa ini sejumlah petugas dan warga mengalami luka akibat aksi saling lempar. Di sini kan kami mendirikan bangunan tidak ada izin bangunan. Jadi saat ini ada penertiban bangunan seluruhnya dibongkar, Bang. Ya, kami. Termasuk lahan kakak termasuk dibongkar. Lahan kami, ya. Termasuk lahan kami. Tapi di sini kami tidak merasa dirugikan, Bang. Okay. Karena di sini kami mendapatkan ganti rugi. Kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Orang kakak milih apa? Kalau kami sebagian ada yang uang, ada yang relokasi. Anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu karena belum ada laporan juga. Karena kita masih di lapangan, masih kegiatan belum selesai. Ada berapa personel diturunkan, Bang? Ada 500 orang kita dari TNI Polri, ditambah dengan dari Satpol PP. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pemerasan dan gratifikasi. Terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu, selain dijatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara, Syahrul Yassin Limpo atau SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Majelis Hakim juga memvonis SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah dengan subsidiar 2 tahun. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Maafkan saya adikku, mohon tertib karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu. Tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers. Dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah. Tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat. Kamu adili saya di saat Indonesia normal. Kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada. Terima kasih anakku semua. Sementara kericuhan terjadi usai sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siang tadi. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan bekerja mengambil gambar dan meminta tanggapan SYL mengalami dorongan dari sejumlah massa pendukung SYL. Wartawan yang terdorong bahkan terjatuh dari depan pintu ruang sidang. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras mendukung SYL memicu keributan. Peristiwa ini terjadi usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan terhadap SYL. Situasi semakin memanas, adu mulut dan saling dorong di depan ruang sidang membuat Syahrul Yassin Limpo tidak bisa keluar. Hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Sempat terhenti beberapa saat dan menyampaikan permohonan maaf atas kericuhan, SYL bersama kuasa hukumnya akhirnya keluar melalui pintu di sisi lain ruang sidang. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Kamera dan tripod milik seorang kameramen patah setelah didorong dan terinjak massa pendukung pasca hasil sidang vonis Syahrul Yassin Limpo. Salah satu wartawan yang sempat jatuh juga mengalami luka ringan. Informasi lainnya, pemirsa, Bebas Ginting ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV oleh Polres Tanah Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting diketahui pernah menjadi Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Tanah Karo dan berakhir pada tahun 2021. Masalah dengan mafia, jelas ya oknumnya tersebut yang menang. Ketua DPD AMPI Sumatera Utara angkat bicara terkait status Bebas Ginting di AMPI Tanah Karo, di mana diketahui Bebas pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Tanah Karo dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2021. Pada tahun 2022, AMPI Sumatera Utara sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumatera Utara dan Bebas Ginting sudah tidak tercatat sebagai kader. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi ya sejak tahun 2021. Dan di 2022 kita sudah pelaksana tugas untuk menjadi AMPI Kabupaten Tanah Karo. Untuk status keanggotaannya sendiri, Pak? Masih terdaftar atau gimana? Sampai saat ini beliau belum mengurus kembali untuk kepengurusan kita di AMPI Tanah Karo maupun di AMPI Sumatera Utara. Diketahui Polres Tanah Karo menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu. Bebas Ginting juga disebut-sebut merupakan dalang yang merencanakan aksi yang menewaskan Sempurna dan keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, memenuhi panggilan pemeriksaan ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar. Tiko yang diperiksa dengan statusnya sebagai saksi dicecar hingga 50 pertanyaan oleh penyidik. Pemeriksaan terhadap Tiko berlangsung hampir 10 jam. Usai diperiksa, Tiko hanya meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan istrinya yang sekarang adalah Bunga Citra Lestari. Sementara itu, kuasa hukum Tiko, Irfan Agasari, menyebut kasus ini merupakan permasalahan lama keluarga dan berhubungan dengan mantan istri Tiko. Irfan berharap pemeriksaan dari ini dapat membantah semua tuduhan yang dilayangkan terhadap Tiko. Menurutnya, aliran dana atau penggelapan yang dituduhkan semuanya untuk kebutuhan usaha, bukan untuk pribadi Tiko. Tidak ada hubungan. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Sesuai dengan kita sudah selesai ya untuk hari ini. Berkaitan dengan keterangan saksi dari Mas Tiko. Hari ini juga adalah hari pertama Mas Tiko diperiksa sebagai saksi di penyidikan ini. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Kita menjawab satu persatu pertanyaan dari penyidik dengan runtut, dengan sistematis, sesuai dengan kebutuhan daripada proses penyidikan ini. Dan tentu kami berharap keterangan hari ini bisa menjadi pendalaman atau bukti atau satu hal yang baru ya untuk membantah semua tuduhan-tuduhan daripada pelapor kepada klien kita, Pak Tiko. Ya, sekira itu cukup. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan meminta suami BCL, Tiko Aryawardana, untuk memenuhi panggilan polisi sebagai saksi pada hari ini di Polres Jakarta Selatan. Saat pemeriksaan, status Tiko Aryawardana masih menjadi saksi dan datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Tiko Aryawardana dilaporkan oleh mantan istrinya karena diduga menggunakan uang usaha untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, Tiko Aryawardana ditunjuk menjadi direktur untuk usaha yang dijalankan bersama mantan istrinya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pada hari ini saudara TA memenuhi panggilan sebagai saksi di mana sesuai dengan laporan yang telah dilaporkan oleh mantan istrinya. Saat ini prosesnya masih berlangsung. Kami masih melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap perkara yang dilaporkan oleh mantan istrinya tersebut. Jadi untuk prosesnya masih kami dalami sejauh mana. Pemirsa, kuasa hukum 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan yang mengabulkan permohonan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal itu terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, membuka ruang bagi ketujuh narapidana dapat mengikuti jejak Peggy agar dapat dibebaskan. Pasalnya, menurut kuasa hukum, Peggy yang merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam ada keterkaitan dan peran dengan para narapidana melakukan pembunuhan. Sementara dengan dibebaskannya Peggy, berarti peristiwa yang menyeret para narapidana perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede. Sangat mungkin untuk sebagai salah satu novum kita. Tapi kita berpikir bahwa di dalam mengajukan PK ini kita tidak boleh spekulatif, kita harus yakin dan kita harus benar-benar bisa menemukan novum untuk meyakinkan Mahkamah Agung pada saat kita ajukan PK ini. Pihaknya berharap kasus ini segera terungkap sepenuhnya sehingga ada titik terang dan memberi keadilan bagi korban dan para pelaku yang bersalah.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Saka Tatal menerima panggilan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam surat panggilan yang diterima tim kuasa hukum, sidang akan digelar pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sidang peninjauan kembali sendiri akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat secara terbuka. Pihak kuasa hukum Saka Tatal sudah siap menghadapi sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Berbagai bukti baru sudah dipersiapkan untuk disampaikan di sidang nantinya. Menghadapi sidang nanti, pihak kuasa hukum juga tengah mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan PK. Semoga semua persiapan kita dengan tim hari ini kita diskusikan lagi dalam persiapan tanggal 24 Juli. Peggy Setiawan yang status tersangkanya gugur di pra-peradilan untuk pertama kalinya bertemu dengan kakak kandung Vina melalui program The Prime Show iNews TV. Peggy mengucapkan bela sungkawa ke keluarga Vina, sementara kakak Vina justru menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Peggy yang ikut terseret kasus ini. Nanti viral lagi. Waktu awal tuh udah viral saya di sini. Oh iya, makanya itu. Tapi udah di apa? Kuasa hukum kemarin itu alhamdulillahnya tuh. Ya, entar. Soleh. Yang pakai kacamata dulu ya. Kalau yang pakai kacamata itu Bang Lepas sama Pak Soleh. Saya sama Bang Zul di timnya sih. Oh, timnya aja. Timnya. Dari Bali jadi video call aja. Lepas sama Pak Soleh. Saya sama Bang Zul di Marliana menceritakan ayah Eki, Ibtu Rudiana, bersama anggotanya kala itu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana sempat mendengarkan cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi percakapan itu, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun Marliana tidak pernah ditunjukkan langsung isi percakapan para terpidana tersebut. Bahkan dalam persidangan tahun 2016-2017, isi chat itu tidak pernah dibuka di pengadilan. Gak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB. Peggy Setiawan yang status tersangkanya gugur di pra-peradilan untuk pertama kalinya bertemu dengan kakak kandung Vina melalui program The Prime Show iNews TV. Peggy mengucapkan bela sungkawa ke keluarga Vina, sementara kakak Vina justru menyampaikan permohonan maaf kepada Peggy yang ikut terseret kasus ini. Kalau saya pribadi ya ikut merasakan senang juga ya gitu kan. Karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan. Jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu. Kan kasihan gitu Mas. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Ya, Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Saya keluarga juga turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya peristiwa seperti ini dan telah meninggalnya ya adiknya Mbak. Betul. Adiknya Mbak yang bernama si Vina katanya. Dan saya dan keluarga juga turut mengucapkan belasungkawa. Saya dan keluarga dan semua orang-orang yang pemilik keturunan itu sangat-sangat sedih, sangat terpukul karena ada kejadian ini. Dan semoga saya harap pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap kasus ini, ya yang terang-terangnya agar supaya keadilan bisa tetap ditegakkan. Jangan sampai ada orang yang dikambing hitamkan, jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Maka itu pelaku itu harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar diungkap dengan terang-terangnya, yang sebenar-benarnya, agar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar supaya pelaku itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sayangi, seperti itu. Sedikitnya meminta maaf, karena kasus adik saya ini gitu melibatkan orang yang tidak bersalah gitu.
Tapi kan di sisi lain juga kami itu ingin juga dapat keadilan gitu kan. Ya, benar. Terkait itu di salah tangkap, kami sangat minta maaf atas itu. RPA Partai Perindo mendampingi korban ruda paksa yang melahirkan di rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Korban yang merupakan siswi SMK ini menjadi korban kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri hingga hamil. SH, seorang siswi SMK yang menjadi korban ruda paksa oleh pacarnya sendiri hingga hamil, akhirnya melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Bersama keluarga, RPA Perindo memberikan dukungan dengan hadir saat korban melahirkan. Organisasi sayap Partai Perindo ini juga memastikan dan terus memantau kondisi psikologis anak hingga pulih seutuhnya. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa korban bisa melahirkan dengan selamat, anak laki-laki, tetapi perlu pendampingan. Karena kasus ini masih berlanjut. Kita mengharapkan segera proses untuk P21-nya, sehingga hukum dapat ditegakkan, sehingga pelaku segera dilakukan tindakan hukuman yang maksimal seperti itu. Sementara itu, RPA Perindo juga memberikan pendampingan hukum kepada perempuan korban eksekusi rumah yang diduga cacat hukum di daerah Kembangan, Jakarta Barat. RPA Perindo menilai penyitaan aset berupa rumah tidak sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Ya, kita tetap menggugat dan kita tetap mempertahankan sampai kapanpun rumah ini adalah rumah waris kami. Saya merasa punya hak, sampai ada apapun saya tetap. Keluarga korban eksekusi berharap RPA Perindo dapat membantu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kasus penyitaan aset ini. Tim Liputan iNews melaporkan.